Mengalami hal-hal yang kurang mengenakan pun pernah dialami oleh Fajri, seperti ditipu oleh rekan bisnis sendiri. Apakah Anda pernah mengalami hal yang tidak mengenakan? Aja kita nggak kenal gitu ya. Aku banyak kasus di situ seperti ditipu dan lain-lain gitu ya. Kayak misalkan toko yang aku titipin tiba-tiba warungnya tutup, hilang gitu kan. Terus uangnya aku belum dapetin gitu kan. Aku pernah kejadian kayak gitu. Terus yang namanya bisnis partner gitu ya, walaupun kita bisnis kecil, kalau menurut aku sih bikinlah perjanjian yang memang ada hitam di atas putih, walaupun hanya sekedar tulisan di atas materai tapi bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Karena misalkan bisnis partner gitu, misalkan siapapun teman-teman yang mau ada timnya gitu kan, bagi hasil dan lain-lain, sebenarnya itu penting banget kalau untuk kita melakukan hitam di atas putih, karena berpengaruh banget nanti ketika teman-teman ngerasain di lapangan namanya ketimpangan untuk bagi hasil itu pasti ada. Apakah bisnis tengil snack milik Anda sendiri? Kalau aku benar-benar sendiri, jadi untuk dari marketingnya aku sendiri, sosial medianya aku, keuangannya aku, cuma paling aku dibantu untuk produksi sama untuk yang jaga di toko, jadi untuk itu ada yang bantu, tapi selebihnya aku jalanin sendiri semuanya. Pengaruh pandemi membuat bisnis yang Fajri jalani cukup terkena imbasnya dari pemasukan biasa yang ia dapat. Seberapa besar dampak pandemi terhadap bisnis Anda? Kalau untuk di toko sih 100% kita udah nggak ada transaksi ya. Awalnya boleh untuk bikin gitu kan, tapi nggak efisien lah ya, akhirnya ditutup dulu gitu kan, divakumkan selama PPKM. Dan kalau untuk penjualan di WhatsApp dan Instagram kita masih bisa gitu. Cuma yang di masa pandemi ini kan pasti orang juga lebih memikirkan hal yang lebih penting ya, seperti kebutuhan pokok kayak nasi dan lain-lain gitu kan. Jadi pendapatan juga jauh menurun, sangat jauh kalau menurut. Mengeluarkan modal dengan nominal tertentu merupakan cikal bakal bisnis yang Fajri jalani merangkak naik hingga ia mampu memutarkannya kembali di bisnis yang dijalani. Berapa modal awal yang Anda keluarkan? Kalau terkait modal sih ya, banyak anak milenials tuh yang kayak takut ya nggak punya modal dan lain-lain gitu kan. Nah sebenarnya kalau aku dari awal bisnis yang 2017 itu aku modal cuma hanya 150.000. Jadi aku kembangin lah dari 150.000 itu, aku punya produk, aku jual, ada keuntungan, aku kembangin. Alhamdulillah sampai kekumpul tabungan, akhirnya aku berani untuk buka toko gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak harus punya toko dulu, kita harus apa dulu. Aku akhirnya ada berani untuk ada toko itu sekitar udah setahun baru berani gitu kan. Jadi sebenarnya kita lihat aja dulu prosesnya gimana gitu. Kalau memang udah bertahan, kita harus beraniin diri untuk lebih berkembang lagi gitu. Awalnya aku cuma hanya 150.000, akhirnya bisa berjalan sampai sekarang, bisa karyawan, bisa beli keperluan untuk bahan-bahan dan apa sih namanya properti untuk ini ya keperluannya gitu, toko. Dunia bisnis rupanya menjadi keasikan tersendiri bagi Fajri. Dari dunia bisnis itulah dirinya mampu membagikan ilmu yang didapatkan dari pengalaman yang kemudian dibagikan kepada kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Menurut Anda, apa asiknya berbisnis di usia muda? Kita pasti banyak ilmu yang didapat ya, maksudnya banyak pelajaran gitu, mulai dari dihina orang, terus ngadepin customer gitu kan, diledekin, bahkan direndahkan gitu kan. Terus juga yang paling itu dari sisi negatif mungkin ya, tapi dari sisi positifnya kita bisa lihat, kita bisa berbagi ilmu. Kayak aku sekarang bisa dipanggil di TV, aku bisa sharing gitu sama teman-teman. Terus aku juga dari program bisnis kemarin
yang aku ada pelatihan satu tahun itu, banyak teman-teman yang akhirnya itu sharing ke aku gitu kan, nanya gitu kan dari gimana sih mulainya bisnis, apa kayak semacam modalnya gimana, banyak yang bertanya tentang itu gitu kan. Bahkan seperti kayak bagi waktunya gimana, itu banyak banget teman-teman yang nanya. Akhirnya aku dari sini bisa sharing gitu kan, dengan ilmu yang aku punya, aku bisa kasih ke teman-teman supaya mereka tuh bisa termotivasi gitu kan. Akhirnya ya aku banyak kenalan, banyak teman, dan banyak dipercaya sama orang kayak gitu. Dalam dunia bisnis kuliner, tentu varian menu dan harga merupakan salah satu senjata pamungkas yang dapat mencuri hati para pelanggan. Bagaimana dengan varian menu dan harga? Oke, kalau misalkan untuk menunya, aku sebenarnya awalnya pada dasarnya kalau di online ya, itu aku hanya jual frozen food, itu ada cilok crispy sama opak. Nah, akan tetapi ketika kebutuhan di toko ternyata kita lihat target pasar, kita lihat keperluan dan kebutuhan di sana itu seperti apa. Akhirnya aku nambah menu semacam menu pisang goreng, pisang bakar, pokoknya aneka snack gitu ya, ada kentang, ada cireng, dan lain-lain. Nah, jadi kita kalau udah terjun di lapangan, pasti apa yang sudah kita teorikan itu nggak berjalan mulus, pasti bakalan berubah-ubah gitu kan. Nah, makanya kita lihat target pasar juga. Kalau misalkan aku jual, kalau harga itu dari kisaran 15.000 sampai 25.000 untuk satu porsi. Adakah strategi yang Anda lakukan? Ya, semacam diskon. Kalau diskon mungkin sering ya. Terus aku juga ada yang giveaway gitulah ya. Kecil-kecilan sih gitu kan. Jadi kayak follow, terus tag temennya dan lain-lain di story. Aku pernah lakukan itu untuk metode promosi aku sih. Ya.